Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Waryat, program studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan NIM 2018006-156 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran berbasis video tutorial AutoCAD untuk mata pelajaran gambar teknik. Ada dua sesi video yang saya tampilkan. Untuk sesi yang pertama, saya akan menyebutkan macam-macam menu pada AutoCAD, dan sesi yang kedua, saya akan menyebutkan macam-macam tools dan kegunaannya. Baik, langsung saja, mari kita simak videonya. Baik, pertama-tama kita klik aplikasi AutoCAD. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2018. Kemudian kita klik Start Drawing. Nah, di sini saya akan menyebutkan macam-macam menu pada AutoCAD. Pertama, ada lambang A. Ini dinamakan menu browser. Kemudian ada quick access toolbar. Kemudian ada menu bar. Kemudian ada tab ribbon dan panel toolbar. Kemudian sebelah kanan pojok atas pada layar ada navigator box. Kemudian pojok kanan bawah terdapat status bar. Pada bagian bawah ada common atau command line. Ini adalah area gambar yang nantinya dipakai untuk membuat gambar. Selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam tools pada AutoCAD dan kegunaannya. Pertama, perintah line dan polyline. Line merupakan entity yang terpisah, sedangkan polyline merupakan entity yang bersatu. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama adalah contoh perintah dari line, sedangkan gambar yang kedua adalah contoh perintah dari polyline. Berikut saya contohkan perintah line. Kalian bisa klik line pada toolbar, atau kalian bisa mengetik line. Kita tentukan titik awal untuk menggambar. Kita tarik ke sebelah kanan. Kita kasih ukuran 200 mm. Enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah panjang 100 mm. Ini adalah contoh dari penggunaan perintah line, yaitu garis yang terpisah. Sedangkan perintah polyline, kalian bisa klik polyline pada toolbar atau bisa mengetik di command polyline. Klik, kita pilih titik awal untuk penggambaran. Tarik sebelah kanan, kita kasih ukuran 80. Enter. Tarik ke bawah 80. Tarik ke sebelah kiri, kasih 80. Kemudian C. Enter. Berikut adalah contoh dari perintah polyline, yaitu garis yang saling berhubungan, beda dengan line. Selanjutnya, saya akan mencontohkan perintah dari circle. Circle digunakan untuk membuat lingkaran pada suatu bidang.
Contohnya seperti ini. Kalian bisa langsung klik di toolbar atau mengetik di common circle. Kita pilih titik awal untuk menggambar. Kita tarik, kita kasih ukuran 450. Enter. Ini contoh dari perintah circle. Kemudian gambar berikut adalah contoh penggunaan dari perintah arch. Arch digunakan untuk membuat busur. Lain. Klik enter. Lain lagi. Ke bawah. Dan kemudian kita samakan dengan garis yang atas. Enter. Dari bawah tarik ke atas, klik, kemudian klik. Ini adalah contoh perintah dari arch. Kemudian terdapat perintah rectangle dengan polygon. Rectangle adalah perintah yang digunakan untuk membuat kotak polyline dengan dimensi yang telah ditentukan atau tanpa dimensi penentu. Sedangkan polygon adalah untuk membuat bangun datar sama sisi. Saya berikan contoh dua gambar. Gambar pertama adalah contoh dari perintah rectangle, sedangkan gambar yang kedua adalah perintah dari polygon. Perintah rectangle. Kalian bisa klik di bagian toolbar atau bisa langsung mengetik di bagian common rectangle. Tentukan kursor ke titik awal untuk menggambar. Tarik, kita kasih ukuran 850. Enter. Berikut contoh dari perintah rectangle. Kemudian saya akan mencontohkan penggunaan dari perintah polygon. Kalian bisa klik di toolbar atau di common polygon. Nah, di sini kalian bisa menentukan berapa sudut yang diinginkan. Misalkan 8 sudut. 8, enter. Dan klik. Klik. Nah, ini contoh gambar dari perintah polygon. Kemudian, ellipse merupakan perintah untuk membuat gambar berbentuk oval atau kurva lengkung. Kalian bisa klik di bagian toolbar atau common ellipse. Klik ke atas, klik. Ukuran 700. Ini contoh dari perintah ellipse. Kemudian di sini saya akan mencontohkan perintah dari hatch atau arsiran dan gradients atau gradasi. Ini merupakan perintah untuk membuat arsiran ataupun pola tertentu pada objek bidang tertutup seperti rectangle atau circle. Saya akan contohkan perintah dari hatch atau arsiran. Enter. Ini adalah perintah arch atau arsiran. Kemudian yang kedua, perintah gradients atau gradasi. Kita pilih gambar yang kedua. Klik, enter. Ini adalah contoh perintah dari hatch, arsiran, atau gradients, gradasi. Kemudian, perintah move, copy, atau stretch. Nah, move digunakan untuk memindah objek tanpa mengubah orientasi dan ukurannya. Copy
digunakan untuk memperbanyak gambar atau garis maupun bidang. Sedangkan stretch digunakan untuk mengubah posisi, bentuk, atau ukuran objek dengan cara menseret atau merentangkannya. Yang pertama saya akan mencontohkan perintah move. Kalian bisa klik di bagian toolbar atau bisa mengetik move. Nah, klik bagian yang mau di move. Enter. Yang tarik. Ini adalah contoh dari move. Seperti ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Selanjutnya saya akan mencontohkan perintah copy. Kalian bisa klik di bagian toolbar atau mengetik di bagian command. Copy. Enter. Kita klik bagian yang mau di copy, kemudian enter. Kita klik bagian ujungnya, kita seret ke kanan. Ini adalah contoh dari perintah copy. Kemudian saya akan mencontohkan perintah dari stretch. Kalian bisa mengklik di toolbar atau mengetik di command stretch. Klik bagian yang mau di stretch. Enter. Yang tarik. Ini adalah contoh dari perintah stretch, yaitu memotong menjadi dua bagian. Kemudian rotate digunakan untuk memutar objek secara melingkar pada titik tertentu. Mirror digunakan bila kita menginginkan objek sama dalam posisi yang saling berhadapan. Sedangkan scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek secara proporsional. Berikut saya contohkan perintah dari rotate. Kalian bisa klik di bagian toolbar atau langsung mengetik di bagian command rotate. Klik dan klik objek yang mau di rotate atau diputar, kemudian enter. Kemudian kita pilih titik objek, kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan dari perintah rotate. Kemudian saya akan mencontohkan perintah dari mirror. Di sini ada dua kotak, kotak yang besar dan kotak yang kecil. Nah, saya akan memindahkan kotak tersebut ke sebelah kanan dengan ukuran yang sama. Kita pilih di toolbar atau kita langsung bisa ngetik di command mirror. Kita klik bagian yang mau di mirror, kemudian enter, kemudian kita klik image, enter, dan klik no. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan perintah mirror. Selanjutnya saya akan mencontohkan perintah dari scale. Kita klik stretch, klik, kemudian kita pilih perintah scale pada toolbar atau kita bisa mengetik di bagian command. Kita klik gambar yang mau di scale, kemudian enter, klik bagian pojok, copy, kita klik 2, enter. Nah, ini adalah contoh dari perintah scale. Kemudian trim digunakan untuk memotong objek
yang dibatasi oleh objek lainnya. Sedangkan extend digunakan untuk memperpanjang suatu objek hingga batas objek yang ditentukan. Di sini ada dua gambar. Gambar sebelah kanan untuk mencontohkan perintah trims. Kalian bisa langsung klik di bagian toolbar atau langsung mengetik di command trim, enter. Kita klik bagian yang tidak di trim, enter. Nah, kita milih bagian yang mau di trim atau dipotong. Nah, setelah selesai, kita klik enter. Ini contoh dari perintah trim. Kemudian saya akan mencontohkan perintah dari extend. Kalian bisa klik di bagian toolbar atau langsung mengetik di bagian command extend. Di objek sebagai acuan, enter. Kemudian kita pilih garis yang mau ditabungkan dengan lingkaran tersebut. Enter. Nah, sehingga bagian-bagian tersebut bisa menyatu dengan gambar lingkaran. Kemudian fillet dan chamfer. Nah, fillet digunakan untuk membentuk busur dengan radius tertentu. Sedangkan chamfer digunakan untuk membuat garis di antara dua garis yang tidak paralel. Di sini terdapat dua gambar. Gambar pertama, saya akan mencontohkan perintah dari fillet. Kalian bisa langsung klik di bagian toolbar atau langsung mengetik di bagian command fillet. Klik. Nah, kalian pilih radius. Nah, kita masukkan 9, enter. Kita klik bagian yang mau di fillet. Ini contoh dari penggunaan perintah fillet. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, kita akan bercontoh untuk perintah chamfer. Kalian bisa langsung klik di bagian toolbar atau langsung mengetik bagian command chamfer. Klik distance. Kita kasih ukuran untuk chamfernya, misalkan 7, enter. 7 lagi, enter. Ini contoh dari penggunaan perintah chamfer. Terakhir terdapat perintah earth, explode, dan offside. Earth digunakan untuk menghapus objek. Kemudian explode digunakan untuk menguraikan atau memecahkan gabungan objek seperti blok menjadi beberapa komponen. Sedangkan offside digunakan untuk menduplikat objek dengan bentuk hasil duplikat sama dengan objek asalnya. Ada 3 gambar. Gambar pertama, saya akan mencontohkan perintah dari earth, yaitu atau menghapus. Kita bisa klik di bagian toolbar earth atau kita bisa mengetik earth. Klik. Kemudian kita pilih objek yang mau dihapus. Kita klik. Kemudian enter. Nah, gambar hilang. Ini penggunaan earth. Kemudian contoh dari perintah explode. Nah, kalian bisa langsung klik di bagian toolbar atau langsung mengetik di bagian command explode. Kemudian klik gambar yang mau di-explode, kemudian enter. Garis-garis yang terhubung setelah di-explode menjadi terpisah. Nah, yang terakhir
perintah offside. Nah, di sini saya menggunakan gambar lingkaran. Nah, kalian bisa langsung klik di bagian toolbar atau kalian bisa mengetik offside. Oke. Kita bisa pilih titik awal, kemudian kita bisa mengasih jarak dari gambar aslinya, misalkan jaraknya 150. Enter. Ini adalah contoh perintah dari offside. Demikianlah video tutorial AutoCAD untuk mata pelajaran gambar teknik. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.